Puji Tuhan, puji-pujian kalau dipimpin anak muda sungguh bersemangat dan ya kita tidak bisa terlalu meniru ya Pak ya, apalagi yang rambutnya sudah putih seperti saya ya. Jadi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi tema diselamatkan untuk apa ya. Dan jawabannya adalah untuk menjadi bagian dari kerajaannya ya. Jadi saudara, sebagai orang Kristen seringkali itu kita berpikir percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, memberi persepuluhan, ya, kemudian melayani, ya, dan sebagainya, ya. Dan seolah-olah itu sudah adalah kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Aktif, ya, yang penting selamat, ya, dapat tempat di sorga. Selamat, kemudian aktif di gereja, kemudian menunggu jemputan ke surga. Jadi saudara, bagi gereja seringkali kita juga berpikir yang penting tempat duduk ini penuh, ya, jemaatnya loyal, jemaatnya memberikan dukungannya, persepuluhannya dan sebagainya. Jadi saudara, seringkali sehari-hari membuat kita terjebak di dalam pemikiran yang seperti itu ya. Sementara saudara, kita kalau melihat firman Tuhan, kita itu diselamatkan ya, bukan selesai di situ ya. Kita itu dipersiapkan untuk menjadi bagian di dalam kerajaannya ya. Jadi saudara, kalau saudara ingat doa yang diajarkan Yesus ya, satu bagian awal itu mengatakan datanglah kerajaanmu saudara ya. Dia bahkan tidak berkata datanglah gerejamu, ya. Datanglah kerajaanmu. Dan saudara, ayat yang paling terkenal yang kebanyakan orang percaya mungkin ingat itu adalah carilah kerajaanmu dan segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan carilah gerejamu saudara, ya. Carilah gerejamu yang terbaik, enggak begitu saudara, ya. Tapi carilah kerajaanmu. Jadi saudara, kita itu disiapkan oleh Tuhan melalui gereja memang untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu. Dan ini bukan hanya berbicara pendeta, aktivis, diaken dan sebagainya ya, tetapi ini berbicara kepada tentang setiap orang percaya ya. Jadi setiap orang percaya adalah warga kerajaan itu, yang dimana kita dipanggil untuk terlibat di dalamnya, menjadi wakil kerajaan itu di tengah dunia ini saudara. Menjadi wakil, menjadi warga, menjadi duta di tengah dunia ini, agar kita ini mewujudkan ya kerajaan itu. Kerajaan itu kan kita doakan untuk datang saudara ya. Datangnya dari mana ya? Ya dari kita orang percaya ini saudara ya. Supaya orang bisa melihat, oh itu loh kerajaan Allah itu ya. Dan orang-orang kemudian tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Jadi saudara, jadi pertanyaan kita itu bukan apakah sudah diselamatkan. Mudah-mudahan semua sudah diselamatkan. Mudah-mudahan sudah diselamatkan. Kalau dia sudah terima Tuhan, sudah sungguh-sungguh percaya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan akan memberikan keselamatan. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah menghidupi sebagai warga kerajaan Allah itu ya saat ini ya di dalam renungan kita? Dan kita akan belajar dari Matius 24 ayat 14. Satu ayat saja saudara. Saya akan bacakan karena ayatnya satu saja, Matius 24 ayat 14. Nanti dihafal saudara ya, nanti dihafal. Karena ini ayat yang sangat luar biasa ya, sangat penting. Saya bacakan Matius 24 ayat 14 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa ya. Kemudian sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Jadi yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, mengerti, melakukan dan mengalami firman itu ya. Jadi saudara, ini ada di dalam Matius 24 yang adalah khotbah Yesus di Bukit Zaitun ya, di Bukit Zaitun. Dan di sana Yesus memberikan nubuat ya. Ada 3, kehancuran bait Allah, tanda-tanda akhir zaman, dan kedatangannya kembali.
Kita sudah merayakan macam-macam saudara ya, sampai Yesus naik ke surga. Jadi tinggal satu lagi ya, kedatangannya kembali. Ya. Dan saudara, kehancuran bait Allah ya dinubuatkan pada masa zaman itu ya. Kira-kira tahun 30-an lebih. Nah, nanti tahun 70 itu terjadi saudara, dihancurkan oleh Roma oleh Kaisar Titus ya, Titus. Ya, jadi saudara, memang itu dihancurkan saudara. Jadi bait Allah yang fisik itu kemudian dihancurkan. Kenapa? Karena sekarang bait Allah itu ada di dalam diri orang-orang percaya. Nah, nanti berarti tinggal satu lagi nih yang semakin dekat, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di dalam ayat 1-14 itu diberikan tanda-tandanya, saudara. Nah, tanda-tandanya ada di situ. Munculnya Mesias dan Nabi palsu. Jadi saudara, sudah cukup lama dan bahkan sampai sekarang timbul Mesias dan Nabi palsu yang mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak seperti apa yang Tuhan maksudkan. Ya, ya. Yang diajarkan itu berbeda atau inovasi. Inovasi kan zaman sekarang ini gereja seperti bersaing gitu ya di tengah dunia ini. Kemudian inovasi menemukan berita-berita yang menyenangkan orang supaya masuk datang saudara ya. Tapi itu Injil yang perlu diuji ya. Bisa jadi itu palsu karena berfokus kepada manusia. Ya, Injil yang sejati berfokus kepada Allah saudara ya. Memuliakan Allah, bukan membangkitkan ego manusia ya. Sukses, nama, selalu berhasil. Wah, itu bukan saudara ya. Ya, Injil yang benar memuliakan Allah saudara ya. Jadi akan muncul nabi seperti itu. Jadi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berpikir apa yang kita dengar ya. Apa yang kita dengar ini sesuai nggak dengan firman Tuhan itu saudara. Jadi kita dipanggil untuk kritis seperti itu. Kedua, terjadi perang dan kekacauan global ya. Nah, itu sudah kita lihat saudara ya, di Timur Tengah sana terus saja ya, perang tidak habis-habisnya. Jadi sebenarnya ini sudah tanda-tanda yang menunjukkan Tuhan akan segera datang. Kelaparan dan gempa bumi ya. Di Afrika sana, wah, saudara lihat di berita-berita saudara ya, banyak orang yang kelaparan, gempa bumi, banjir ya. Saya tadi tanya di sini tidak pernah banjir, saya bisa air. Nanti kalau di sini sudah tenggelam, wah itu Tuhan sudah makin dekat lagi saudara. Pasti saudara nggak ingin sini banjir gitu ya. Tapi bagaimana? Nggak datang-datang berarti Tuhan saudara. Akan banjir ya. Tenggelam di mana-mana, itu baru Tuhan akan datang. Kemudian dikatakan juga penganiayaan orang percaya saudara ya. Ya, sedikit-sedikit kita lihat di Sukabumi itu terjadi penganiayaan. Wah, di Timur Tengah, di Afghanistan saudara ya, tidak hanya orang percaya yang dianiaya, wanita aja dianiaya saudara ya, walaupun seiman ya. Jadi saudara, ini sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Kemurtatan dan pengkhianatan ya. Saudara, banyak orang yang tadinya hebat-hebat mengajar firman Tuhan, malah berbalik mengajarkan yang lain saudara ya. Menantang-nantang, menjelek-jelekkan saudara ya. Nah, jadi saudara, itu tanda-tanda itu kelihatan sekali ya. Kasih menjadi dingin, durhaka meningkat ya. Mungkin banyak orang yang tadinya semangat kurang semangat, tidak ke gereja lagi ya. Itu menunjukkan juga bahwa Tuhan akan datang saudara ya. Itulah tanda-tanda ini saudara ya. Karena perperangan antara dua kekuatan ini, dua kerajaan ini saling berebut saudara ya. Ada yang ingin merebut ke dunia sana, ada yang merebut ke kerajaannya ya. Saudara mau ikut yang mana ya. Jadi saudara, dan dikatakan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ini sebagai salah satu tanda saudara. Jadi kalau Injil ini sudah diberitakan kemana-mana, maka Yesus sudah dekat dengan waktunya untuk datang. Dan saudara, sekarang dengan adanya internet dan sebagainya ini, maka Injil ini sudah kemana-mana saudara ya. Saudara aja sudah bisa menjadi pemberita Injil global ya, melalui media sosial. Saudara masukkan firman Tuhan sekarang sebentar aja di mana-mana ini saudara ya. Nah, tinggal daerah-daerah tertentu yang masih blank ya, blank dengan internet itu. Nah, jadi saudara,
di dalam ayat ini 14 ini, ya, pemberitaan Injil kemana-mana itu tidak disampaikan sebagai perintah, tetapi sebagai janji, ya, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kemana-mana, akan diberitakan di seluruh dunia. Ini janji, saudara. Ini bukan perintah, ya. Di tempat lain nanti ada perintah, tetapi di sini janji. Nah, saudara, kalau janji Tuhan itu sudah pasti digenapi, saudara, karena Dia Tuhan. Jadi, saudara, bahwa satu kali Injil ini akan diberitakan kemana-mana itu kita ikut terlibat atau tidak, ya, itu akan terjadi, saudara. Injil ini akan diberitakan di semua bangsa, ya, di semua suku bangsa. Jadi itu sudah pasti, karena memang Tuhan itu datang sudah pasti, ya. Karena itu Tuhan tidak bisa mengandalkan manusia. Ya. Manusia dipakai Tuhan, lama-lama berubah, akhirnya lebih mementingkan diri daripada pemberitaan itu, ya, di gereja-gereja itu. Jadi dia tidak bisa mengandalkan manusia, saudara, tapi dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, ya. Dan karena itu dia berani berjanji, Injil akan diberitakan ke mana-mana. Kalau gereja kita tidak mau terlibat, gereja lain Tuhan pakai. Gitu aja, saudara, ya. Dia bergerak dengan siapa yang mau bergerak. Ya. Jadi itu. Jadi, nah, nanti saudara setelah Yesus mati, bangkit, ya, mau naik ke surga, dia akan berikan amanat agung. Di situ tercetus strateginya bagaimana, ya. Keluar, memberikan Injil, memuridkan, mengutus, ya. Itu. Nah, sekarang saudara, apa yang dimaksud dengan Injil kerajaan, ya? Jadi saudara, kalau kerajaan yang dibicarakan ini sudah menjadi tema Alkitab, ya, yang adalah firman Tuhan itu. Di Perjanjian Lama, Allah itu raja, saudara, ya. Kalau saudara baca Mazmur Daud itu selalu menekankan bahwa Allah itu adalah raja. Dan di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuat-nubuat yang menyatakan bahwa pemerintahan kerajaan ini akan datang, ya, dengan cara yang lebih langsung, ya, yang lebih nyata, ya, dan lebih penuh kemuliaan karena kelihatan. Ya, kita tahu, ya, bahwa Yesus adalah raja itu yang akan datang, ya. Kemudian dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, saudara. Dan kemudian Yohanes Pembaptis, ya, datang. Yohanes Pembaptis mengatakan dia bukan juru selamat itu, bukan raja itu, tapi dia yang membuka jalan untuk raja itu, ya. Dan dia menyampaikan pesannya, bertobatlah, sebab apa, saudara? Kerajaan Allah sudah dekat, bukan gereja sudah dekat, saudara, ya. Kerajaan Allah yang sudah dekat, ya. Jadi bukan gereja, saudara. Jadi saudara, dia mempersiapkan jalan bagi sang raja itu. Nah, kemudian sang raja itu datang, ya, yaitu Yesus itu sendiri, ya. Yesus itu sendiri, dan dia mengatakan waktunya telah genap, sudah tiba, saudara, ya, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, ya, dekat. Jadi memang masih tunggu lagi dia menderita, mati di kayu salib, naik ke surga. Wah, sudah jadi raja dia, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi raja. Jadi waktu Yesus mengatakan ini tinggal berapa, 3 tahun atau berapa, ya, pelayanan itu, ya, 3 tahun. Sebentar lagi, gitu, saudara, ya, 3 tahun lagi aku jadi raja, ya. Dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Jadi saudara, kalau sekarang itu sudah semakin dekat, sudah semakin nyata, saudara, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pegang kuasa sebagai raja, ya. Nah, nanti kalau dia datang kembali, maka itu sudah puncaknya, saudara. Dan itu akan kita jalani. Sehingga kita perlu, saudara, mempersiapkan hati kita, ya, untuk masa-masa seperti itu. Jangan sampai kita terlalaikan oleh kehidupan sehari-hari, gak siap menghadapi situasi yang seperti direncanakan Allah kita. Ya, kita rugi, ketinggalan zaman, saudara, ketinggalan kereta, ya. Amit-amit gak ikut, ya. Gak ikut masuk ke kerajaan itu, amit-amit, ya. Tapi kalau masuk, tapi kita bingung di sana, wah, sayang, saudara, ya. Lebih baik kita siapkan, ya. Sehingga ketika kita masuk kerajaan itu, kita gak bingung, ya. Sudah pasti agak bingung, karena mau apa ini, ya. Nanti Tuhan kasih tugas ini, itu, ya.
kita, oh ya, berarti ini yang dulu disampaikan melalui firman itu, ya. Nah, jadi saudara, Injil kita perhatikan dulu Injil itu apa maksudnya, ya. Jadi saudara, dikatakan Injil kerajaan. Jadi saudara, Injil kerajaan, ya, Injil itu bahasa Yunaninya evangelion, ya. Itu adalah menyampaikan berita yang menggembirakan, ya, berita sukacita. Seperti kalau misalnya peperangan menang, itu terus ada berita, saudara, ya, berita, wah, kita mengalahkan siapa, gitu. Atau raja punya keturunan, ya. Oh, berita sukacita, ada raja punya putra. Nah, jadi saudara, Injil kerajaan ini adalah berita sukacita, ya. Jadi saudara harus mestinya menanggapinya itu dengan sukacita, gitu, ya. Karena ini sukacita, saudara, ya. Jadi bukan sesuatu yang membuat kita itu stres, ya. Wah, apalagi nih, itu, ya. Berita, oh, puji Tuhan, ya. Saya sudah lihat kerajaan di dunia ini tidak ada yang oke, ya. Selalu korupsi, KKN, ya. Diskriminasi dan sebagainya. Ini sekarang ada kerajaan Allah, ya, yang mulia, yang sempurna. Rajanya Yesus sendiri. Wah, saudara harusnya sukacita, saudara, ya. Jangan saudara, wah, apalagi, jangan begitu, saudara, ya. Nah, saudara, ini tentang apa? Ini adalah bukan tentang yang lain, ya, bukan tentang, ini adalah Injil kerajaan, bukan Injil yang lain atau Injil palsu, ya. Yang berbicaranya itu bukan tentang kerajaan yang sebenarnya itu. Ya, banyak ya, hamba Tuhan, apalagi di Amerika sana, saudara, ya, bicara banyak hal tentang Injil, tetapi banyak bicara tentang kemakmuran di dunia, ya. Saya itu bukan Injil yang ini Injil kerajaan, ya, yang kekal, yang mulia, yang rajanya adalah Yesus. Injil ini bukan tentang kerajaan ini bukan tentang organisasi gereja, ya, bukan tentang sinode, ya, bukan, ya, bukan organisasi di dunia ini. Jadi saudara, kita puji Tuhan menjadi bagian dari GBI Lewi Pemulihan di bawah pimpinan Pak Niko. Gak masalah, saudara, puji Tuhan, ya. Tapi itu bukan kerajaan kita, saudara, ya. Kerajaan kita itu jauh lebih besar daripada itu, ya. Salah satu bagiannya adalah GBI. Nanti di kerajaan sana, di surga sana, mungkin ada kelurahan GBI gitu mungkin. Kelurahan. Ya, kalau begitu besar, saudara, ya. Ya, kalau kita ini kan paling-paling 200, ya. Berarti satu RT aja, saudara, ya. RT itu biasanya 50 rumah tangga, ya, masing-masing penduduknya 4, berarti 200. Kita sekitar 200. Jadi sekitar satu RT di Indonesia, ya. Itu. Jadi bukan, saudara, ya, bukan juga pengalaman rohani. Banyak orang menikmati ibadah, ya, dengan pujian yang luar biasa. Itu puji Tuhan, saudara, ya. Tapi itu bukan kerajaan, saudara, ya. Bukan pada waktu kita menikmati pujian, penyembahan kita itu, oh, itu kerajaan Allah. Bukan, saudara, ya. Itu hanya satu penghormatan kepada Allah, kepada Raja kita, tapi itu bukan kerajaan itu, ya. Dan bukan sorga, saudara, ya. Sorga, ya, sorga, ya. Jadi firman Tuhan ini bicara tentang kerajaan, satu yang lebih nyata daripada sorga, saudara, ya. Sorga ada, ya. Dan kerajaan ini bagian dari sorga itu, di sorga itu. Tetapi ini lain, ya. Ini kerajaan, saudara, ada rajanya, gitu, ya. Nah, dan kerajaan ini tidak akan ada di dunia, ya. Kalau orang Israel pada zaman Yesus itu berpikir Yesus akan menjadi kaisar, membebaskan dari Roma, dan itu kerajaannya, saudara. Ketika Yesus tidak melakukan, mereka kecewa, mereka menolak. Sampai sekarang di Israel itu yang percaya Yesus hanya nggak sampai 4%, ya. Kecil sekali, sedikit sekali, saudara. Karena mereka berpikir rajanya itu harus lebih hebat daripada kaisar Romawi pada waktu itu. Ya, ternyata Yesus berbicara tentang kerajaan yang lain, ya. Ya, bisa saja kita juga kecewa, saudara, ya. Wah, ternyata ikut Tuhan enggak seperti yang saya harapkan, gitu, ya. Nah, jadi itu, saudara, ya. Jadi Injil kerajaan ini adalah
berbicara tentang kerajaan, tentang pemerintahan, di mana Allah itu sendiri yang adalah menjadi raja, ya, yang berdaulat, yang maha kuasa, yang membawa kepada orang manusia keselamatan, bukan hanya itu, tetapi juga kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita yang sejati. Gitu saudara, ya. Jadi dia bukan terbatas apa yang kita pikirkan, ya. Kebahagiaan, saya bahagia, ya. Saya hidup cukup. Bukan itu saudara, ya. Ya. Kita diminta mencari kerajaannya, kemudian semua ditambahkan. Tuhan berjanji mencukupi kita, tetapi yang kita minta kejar itu adalah kerajaannya, menjadikan dia raja, sehingga dia bisa menyelamatkan kita, menguduskan kita menjadi orang yang benar, orang yang mengasihi, ya. Kemudian hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita sejati. Amin, saudara. Amin, ya. Jadi itu saudara. Jadi Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, ya. Mungkin nanti akan ada raja, nggak tahu ya, Pak Niko, Pak Niko raja, pendeta ini raja. Ya, tapi di atas itu raja, di atas segala rajanya adalah Yesus sendiri. Ya. Kemudian ada gubernur dan sebagainya. Ya, saya jadi ketua RT aja seru ya. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Ya. Kemudian saudara, kita adalah warganya. Kemudian diberi tugas yang kita nanti akan terima. Kemudian saudara, kita sebagai warga yang sudah masuk sekarang ini, ya, puji Tuhan, kita masuk agak awal, sedang diubah. Ya, diubah, dikuduskan, disempurnakan. Ya, disempurnakan pada titik kita dipanggil ketemu Tuhan, disempurnakan. Sehingga ketika di kerajaan kita sudah tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada kejahatan di dalam diri kita, saudara. Karena kalau kita di sana tetap jahat seperti itu, iri seperti itu, maka kerajaan itu tidak sempurna, saudara. Ya, akan lagi konflik. Akan lagi ada persoalan-persoalan seperti yang kita lihat di Indonesia sekarang ini, ya. Ada persoalan ijazah palsu mungkin, ya. Mungkin pertobatan palsu dan sebagainya, saudara, ya. Tapi itu tidak akan ada, ya. Walaupun posisi kita sangat rendah sekalipun, kita tetap sehati dengan yang lain, ya. Semuanya ingin memuliakan Allah, ya. Jadi saudara, kita diubah, ya. Dan saudara, kerajaan ini akan sempurna, ya. Dia akan membuat sesuatu yang nggak bisa dikejar di dunia terjadi di kerajaan itu. Ya. Semua makmur, semua hidup di dalam harmoni, di dalam damai, semua bekerja dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan talentanya dan berhasil, saudara. Ya. Di kerajaan itu, kalau kita di sini itu berhasil atau bangkrut, ya. Krisis moneter itu tidak akan ada, saudara. Ya, di sana kalau nanti kita dijadikan pengusaha, kita akan sukses, saudara. Ya, sukses yang nggak pernah bangkrut, ya. Ya. Itu yang akan kita alami sendiri. Jadi saudara, kita harus membayangkan, saudara, ya, supaya hidup kita ini semangat. Tadi Pak Gembala kasih salam semangat. Nah, bagaimana bisa bersemangat, ya? Kalau kita punya visi masa depan kita seperti apa, saudara? Bayangkan akan ada pemerintahan seperti itu, ideal. Orang-orangnya di sana, rakyatnya, pejabatnya adalah orang-orang yang sempurna, ya. Sudah tidak lagi berdosa, ya. Hidupnya sudah sukacita sepenuhnya, damai, tidak ada konflik, ya. Tidak ada yang sakit hati satu terhadap yang lain, saudara, ya. Semua mengerjakan tugasnya demi kemuliaan Allah kita. Nah, saudara, Yesus datang sebagai juru selamat, ya. Memang penting, saudara, ya, karena dia harus menyelamatkan kita. Kalau kita ini tidak diselamatkan, kita masih berdosa, kita nggak bisa masuk kerajaan itu, saudara. Ya. Kerajaan itu tidak terima. Syarat minimum adalah bebas dosa, saudara. Dan yang bisa membebaskan dosa hanya Yesus yang menanggung beban dosa kita di kayu salib. Ya. Ketika kita percaya Dia memberikan pengampunan. Ya. Dia menjadikan kita benar. Ya.
dan dengan itu kita bisa masuk ke kerajaan itu, saudara. Jadi penting ya peranan sebagai juru selamat itu ya. Tapi kemudian saudara, dia itu merencanakan kita untuk membentuk kita ya, melatih kita di dunia ini untuk menjadi kerajaan, bagian kerajaan itu. Jadi kenapa kok kita harus taat kepada otoritas, kepada pemerintah, kepada gembala, kepada kalau di rumah kepada kepala keluarga dan sebagainya? Karena di kerajaan nanti saudara harus taat. Ya, saudara di sana tidak bisa bikin jadi oposisi, saudara. Nggak bisa, saudara ya. Jadi kita harus belajar taat di sini ya, terhadap manusia yang tidak sempurna ya. Dilatih ya, supaya nanti di surga tidak sulit lagi untuk taat, saudara ya, untuk berbuat yang benar. Semua ini kita sudah bisa melakukan dengan mudah ya. Di dunia kita masih kesulitan ya, karena dunia masih dunia yang berdosa itu, saudara ya. Nah, saudara, apa hubungannya dengan gereja, saudara ya? Jadi saudara, kerajaan dan gereja ini dua hal yang berbeda ya, berbeda. Di Matius 16 ayat 18-19 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, ini kepada Petrus ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, ya berarti gereja ya, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi saudara tidak perlu khawatir, ini tidak akan dihabiskan oleh banjir ya, paling-paling hanya fisiknya ya, tapi jiwa kita tidak akan dihancurkan oleh banjir. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga ya. Kita punya kunci nih terhadap kerajaan itu ya. Kerajaannya besar dan ada banyak pintu, kita sudah punya kuncinya, saudara. Kita sudah bisa masuk ya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga ya. Apa yang kita lakukan di sini di dalam kuasa kerajaan itu akan terjadi di sorga. Kalau kita bertemu orang di sini atas nama Tuhan, di sana kita ketemu, saudara ya. Kalau kita melayani di sini, orang ini percaya, maka kita ketemu di sana, saudara ya. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Wah, orang ini sudah tidak bisa lagi dilayani, misalnya begitu, saudara ya. Maka dia akan terlepas dari surga. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa gereja ini adalah penting ya. Ini menunjukkan ada kerajaan, kemudian ada gereja ya. Nah, jadi gereja ini adalah wujud daripada otoritas kerajaan di Allah di bumi itu yang diberi kunci tadi, saudara. Kita bisa melakukan apa-apa dan itu masuk ke gereja. Jadi saudara, gereja dan kerajaan adalah berbeda, tetapi gereja adalah bagian daripada kerajaan itu ya. Bagian dari gereja. Jadi gereja bukanlah gereja itu sendiri, tetapi melalui gereja kerajaan itu dimanifestasikan ya. Jadi kita ini adalah bagian dari gereja itu. Itu tadi saya bilang ini mungkin RT daripada kerajaan surga itu, saudara. Jadi kita sadari itu, saudara ya. Jadi ketika kita keluar ke tengah dunia ini, saudara, itu sadarilah bahwa saudara ini bagian daripada kerajaan Allah. Bagian kerajaan Allah. Jadi saudara sebagai gereja, maka gereja ya kita ini pasti harus ambil bagian di dalam pemberitaan Injil kerajaan itu. Karena di sana-sana itu ada banyak orang yang Tuhan mau selamatkan ya, dan kita harus ambil menjadi bagian ya. Seperti yang kita baca tadi, Injil ini akan diberitakan semua bangsa ya. Jadi kita ya sebagai bagian dari kerajaan itu kita ambil bagian ya. Kemudian kita menjalankan nilai-nilai kerajaan itu, ya. Menjalankan nilai-nilai kerajaan yang adalah yang firman Tuhan yang disebut-sebut di dalam firman Tuhan ya, kasih, kebenaran, ya, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Jadi saudara kalau keluar ke sana itu saudara tunjukkan bahwa saudara warga kerajaan. Bagaimana? Dengan menunjukkan bahwa saudara itu pribadi yang mengasihi, ya. Mengasihi berarti mengampuni, ya, dan sebagainya. Kemudian kebenaran, hidup benar saudara, ya, hidup benar, ya, memberkati, ya. Hidup yang memberkati, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita hidup tidak sesuai dengan nilai-nilai ini, karena inilah tugas kita, ya. Kemudian kita ini menjadi duta kerajaan, ya, memperkenalkan pemerintahan Kristus itu seperti apa di tengah dunia ini. Nah, jadi saudara itulah yang terjadi, saudara. Di masa ini gereja
representasi dari kerajaan di tengah dunia, di tengah lingkungan kita. Tapi di masa depan, saudara, ya, kerajaan Allah akan disempurnakan, ya. Gereja akan menjadi bagian dari kerajaan yang kekal, ya, menjadi kekal, di mana Kristus adalah Raja, ya. Kristus adalah Raja, dan gereja menjadi bagian daripada kerajaan itu, ya. Dan di situ pemerintahnya akan selama-lamanya, dan ada banyak di antara kita, saya tidak tahu jelas karena firman Tuhan juga tidak terlalu jelas, tetapi dikatakan kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu yang akan terjadi. Jadi karena itu, saudara, poin berikut adalah, karena itu alamilah kerajaan Allah itu dari sekarang, ya. Nanti kalau tunggu-tunggu bisa terlambat, saudara, ya. Bisa-bisa nggak dapat kunci. Nggak dapat kunci, saudara nggak bisa masuk, ya. Jadi mari, saudara, kita alami kerajaan itu, ya. Jadi, saudara, kerajaan ini bukan sekedar teori, saudara, ya, karena di dalam firman Tuhan, ya, itu sesuatu konsep itu bukan sekedar untuk dipikir, bukan sekedar diterima, dipercayai, tetapi untuk diimani, saudara, ya. Berarti diketahui, kemudian dipercayai bahwa itu terjadi, dan diterima, ya. Berarti kemudian kita menyandarkan hidup kita kepada konsep itu, saudara, kepada kerajaan itu. Oh ya, hidup saya untuk kerajaan itu, gitu, saudara. Nah, jadi, saudara, kita dipanggil, ya, firman Tuhan ini memanggil kita untuk mewujudkan kerajaan itu. Doa Bapa kami mengatakan, jadilah kerajaanmu, kemudian jadilah kehendakmu, ya, dan seterusnya. Dan carilah kebenaran dan carilah kerajaan dan segala kebenarannya. Jadi itu yang kita dipanggil, saudara, untuk taat, untuk hidup benar, untuk hidup penuh dengan kasih, ya, melakukan apa yang Bapa mau kita lakukan, ya, menyerahkan hidup kita dan melakukan kehidupan kita ini dengan Yesus sebagai Raja, ya. Di dalam mengarahkan hidup kita, di dalam membuat keputusan, ya, menjadikan Yesus itu Raja, dan apa yang dikehendakinya kita bisa baca di dalam firman-Nya. Itu. Jadi, saudara, karena itu kalau anak-anak muda milih pekerjaan, saudara, tadi saya sebut bilang, saudara, kalau milih pekerjaan harus menunjukkan bahwa kita ini berpegang pada nilai-nilai kerajaan itu. Ya, saudara kerja di mana saja, oke, umumnya. Tapi, saudara, ada pekerjaan-pekerjaan tentu yang kita itu tidak bisa masuk di dalamnya, saudara. Ya, contoh ekstrim, saudara nggak bisa dagang narkoba, ya. Karena narkoba itu merusak, ya. Kerajaan kita ini adalah kerajaan yang salah satu nilai utamanya kasih, ya, dan memberkati, gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini harus memberkati orang lain. Saya sekolah, guru, bagus, saudara, ya, memberkati pengetahuan dan sebagainya. Petani, bagus, karena dia memberi makan, memberkati, ya. Tapi kalau saudara dagang narkoba, wah, amit-amit, saudara, ya. Kalau saudara terlibat dalam pelacuran, wah, itu berzina, ya, mendorong berzina, walaupun mungkin saudara sendiri nggak ikut main dengan pelacurnya itu, tetap aja saudara ambil bagian di dalam usaha seperti itu. Dan, saudara, yang paling nggak jelas itu adalah masalah rokok, saudara, ya. Jadi, saudara, rokok itu iklannya mengatakan merokok membunuh, ya, rokok membunuh atau menyebabkan penyakit ini. Jadi, saudara, kalau kita mengerti kerajaan dan nilai-nilainya itu, maka jangan sampai kita itu terlibat di dalam usaha yang berkaitan dengan pengembangan bisnis rokok. Ya. Kenapa? Karena berarti kita terlibat di dalam usaha, gerakan, ya, aktivitas yang membunuh, ya, tidak memberkati. Ya, mungkin di sini masih ada yang merokok, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan Tuhan tolong lama-lama sudah berhenti, ya. Amin. Ya, karena rokok ini menghancurkan diri sendiri, saudara, ya. Dan itu bukan nilai-nilai kerajaan kita, saudara. Nilai-nilai kerajaan kita bertanggung jawab, ya. Makan pun nggak boleh rakus, karena kalau rakus kolesterol, saudara, ya. Ya, jadi harus jaga kesehatan dan sebagainya. Itu nilai-nilai kerjaan kita seperti itu, ya. Nah,
termasuk di dalam pekerjaan tadi, saudara. Nah, jadi saudara, kita ini dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sejak sekarang, ya, supaya kita mengalami kerajaan itu. Ya, dan kerajaan itu adalah kerajaan yang mempersiapkan kita. Berarti dia mengubah kita, saudara. Ya. Jadi saudara kalau merasa hidup saya begini-begini sudah cukup, wah itu saudara harus bertobat, ya. Karena kerajaan ini sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke kerajaan itu yang sempurna itu. Sudah pasti kita dibekali ini, ya, terutama di dalam hal karakter, ya. Karena kemudian Alkitab berbicara tentang buah roh, ya, berbicara tentang buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita nggak bisa, ya saya mau masuk kerajaan itu, tapi saya nggak mau berubah, nggak bisa, saudara. Ya, kita sedang dipersiapkan. Dan untuk itu Tuhan harus ubah kita dari sekarang. Nanti ketemu Tuhan disempurnakan. Ya, sehingga saudara dikatakan di dalam buah roh itu kan kita itu akan dibangun supaya memiliki kasih. Ya, kasih. Apakah kita bisa mengasihi seseorang, ya? Dan kasih itu saudara tidak sesederhana emosi, saudara, ya. Karena di situ kalau 1 Korintus 13:4-7 itu ada 15 hal, saudara, ya. Yang merupakan tanda-tanda kita itu mengasihi, ya. Mungkin satu kali kita bisa lihat itu sukacita. Apakah hidup saudara sukacita? Karena di sorga saudara kalau nggak sukacita nggak bukan tempatnya, saudara, ya. Surga itu tempat kita bersukacita sepenuhnya, ya. Karena itu kita belajar di sini, ya. Walaupun banjir tetap sukacita, kira-kira begitu, saudara. Ya, nanti kalau bisa di sini kesusahan sukacita, di sorga saudara agak lebih mudah, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa kita juga dibentuk mengalami damai sejahtera, ya. Karena ada orang yang rasanya bermusuhan dengan yang lain terus saja, ya. Entah dengan tetangga, entah dengan siapa, ya. Di gereja saya ada orang begitu, saudara. Terus saja dia kayaknya ada musuhnya gitu. Selesai dengan ini ganti dengan yang sana, ganti yang gitu, saudara. Itu harus berkurang, saudara, ya. Kita itu sedang disiapkan hidup di dalam kerajaan yang damai sejahtera. Di sorga tidak ada tempatnya orang yang suka bermusuhan, saudara, ya. Kemudian sabar, ya. Sabar. Kasih itu dimulai dari sabar sampai sabar terhadap segala sesuatu. Sabar terhadap manusia, sabar terhadap segala sesuatu, ya. Jadi penting sekali, saudara. Murah hati, ya, kemurahan. Ya, yang pelit, saudara, di sorga nggak ada tempat untuk orang pelit, saudara, ya. Banyak orang yang sangat pelit, saudara. Sampai orang tertentu saya lihat dia sudah sangat melayani hebat sekali. Kenapa kok pelit sekali? Wah, saudara, ya. Tuhan akan bentuk, ya. Kebaikan, kesetiaan, ya. Yang suka-suka pindah gereja belajar untuk setia kepada gereja, saudara. Ya. Sedikit-sedikit pindah gereja belajar setia, saudara. Walaupun mengecewakan, walaupun bagaimana, asal nggak sesat tetap aja di gereja itu, saudara. Amin, saudara. Karena apa? Karena kita sedang dilatih untuk setia kepada Raja kita. Di sorga saudara nggak setia mau kemana? Mau ke neraka? Ya, saya rasa nggak ada yang mau lagi ke neraka kalau saudara bisa sampai ke sana, saudara, ya. Jadi setia, lemah lembut, ya, lemah lembut dan menguasai diri. Kita semua ini diperlukan untuk orang yang bekerja di kerajaan itu, saudara. RT, RW, lurah dan sebagainya perlu karakter ini, saudara. Nah, jadi saudara, banyak dari kita memiliki pengetahuan tapi itu tidak cukup, saudara. Kita perlu mengalami, ya, perlu mengalami dibentuk Roh Kudus itu, ya. Wah, saya kok begini, ya. Nah, Tuhan tolong. Nah, terus alami, saudara, ya. Saya kok pelit, ya, susah sekali keluarin uang, gitu misalnya, ya. Saya latih keluar uang, saudara. Ya, siapin uang supaya dikasih orang lain, gitu, ya. Gitu, saudara, kalau pelit, ya. Kalau kalau masalahnya lain, coba saudara, ya, alami, ya, alami. Ya, jadi kita itu tidak bisa menjadikan semua ini pengetahuan, saudara, ya. Ini harus sesuatu yang kita terima dan kita alami, ya. Jangan hanya tahu, oh, berenang itu masuk air, tangannya gerak-gerak begini, ya, bisa bergerak ke sana, ya. Tapi saudara harus nyemplung air, saudara, ya. Supaya saudara tahu, oh, begini, ya. Mungkin pertama tenggelam, tapi habis itu lama-lama saudara bisa bergerak. Lama-lama saudara hidup di dalam kerajaan itu karena saudara mengalami. Nah, jadi saudara, sebagai warga kerajaan itu sekarang, hidup kita itu harus mencerminkan kerajaan itu, saudara. Ya. Dimulai dari sekarang. Yang nggak sukacita, yang nggak damai sejahtera, yang pelit, yang apa itu, saudara,
berubah, ya, biar Roh Kudus tolong kita, ya. Kita adalah menyaksikan kerajaan itu, ya. Apa yang kita percaya itu, siapa raja kita itu, ya. Saudara, kita itu juga sebagai bagian dari warga gereja, warga kerajaan itu, kita itu menanti kedatangan raja kita, menanti raja kita. Jadi jangan terjebak dalam bisnis atau apa. Wah, seru ini, ya, tambah atau ngumpulin ini properti, beli ini, kayaknya nggak ada habisnya. Atau bikin bisnis, ya, mungkin misalnya Pak Gembala sama Ibu bikin sekolah, pengennya sekolahnya ribuan. Nah, jangan gitu, saudara, ya. Lama-lama lupa bahwa kita ini sedang menanti raja itu. Kita itu hidup boleh, ya. Paus itu menjadi pembuat tenda, tapi dia tidak lupa bahwa itu dia sedang di dalam misi kerajaan. Jadi kalau sudah cukup, udah cukup, saya nggak bikin tenda lagi. Dan saudara, ketika dia dapat uang dari tenda itu, dia tidak pakai untuk dirinya saja, tapi untuk sesama pelayan, saudara. Jadi mari, saudara, ya, hidup mencerminkan kerajaan, kita menjadi saksi bagi kerajaan, dan jangan lupa kita menanti raja kita itu, karena ketika dia datang baru kerajaan itu datang, saudara. Kerajaan itu sempurna, ya. Jadi itulah, saudara, renungan kita. Dan saudara, satu tanda yang disebutkan tadi adalah bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada semua bangsa, baru raja itu datang, saudara, ya. Jadi kita itu sebagai gereja, sebagai pribadi harus terlibat di dalam gerakan itu supaya raja kita cepat datang, saudara. Sehingga kita cepat mengalami kehidupan yang dijanjikan itu, ya. Dan kita akan terima, ya. Kalau nggak terima kan saudara nggak di sini, ya. Nggak, mungkin masih ragu-ragu, ya, masih nggak jelas, ya. Tapi saudara, mari kita belajar firman dan kita makin tahu apa yang akan terjadi. Dan saya percaya saudara akan semakin menerima, ya, menerima apa yang akan diberikan oleh Tuhan itu. Kalau dikatakan tidak ada air mata, kan bagus, saudara, ya. Tidak ada kelaparan, ya, tidak ada haus, tidak ada penderitaan, tidak ada, saudara, ya. Pasti kita mau, saudara. Cuma kadang-kadang iman kita lemah sehingga kita nggak tahu, akhirnya hidupnya kita terombang-ambing, ya. Mari kita nantikan itu, ya. Mari kita hidup sebagai bagian daripada kerajaan itu, dan kita hidup di dalam bagian kerajaan itu di dunia. Kita tidak sendiri, saudara, ya. Kita ditemani oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai deposito untuk kita masuk ke surga, ya. Kalau kita nggak punya Roh Kudus sekarang, kita nggak bisa ke surga, saudara, ya. Kita akan gagal di dunia ini, ya. Karena itu ada Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga kita itu bisa jatuh tapi bangun lagi, ya. Kalau saudara jatuh dan terus jatuh, itu sangat mungkin Roh Kudus belum hadir di dalam hidup kita, jatuh habis. Tapi kalau saudara percaya dan betul-betul diselamatkan, maka Tuhan mengatakan akan memberi deposit, ya, stempel dengan kehadiran Roh Kudus, sehingga kita nggak pernah gagal, saudara. Amin, saudara. Nah, karena hanya dengan begitu, maka sesudah itu saja barulah tiba kesudahnya, ya. Kemudian dia betul-betul datang, ya. Nah, itu renungan kita hari ini, saudara. Jadi sebagai penutup kita ingat lagi ayat yang saya bacakan tadi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Jadi ini pasti, saudara, ya. Karena ini diungkapkan dalam bentuk janji, bukan dalam bentuk perintah, ya. Beritakan, baru saya mau datang. Tidak begitu, saudara, ya. Kalau begitu bisa nggak datang, saudara. Karena banyak gereja tidak mau memberitakan, ya. Tapi Tuhan akan cari jalan supaya Injil ini betul-betul diberitakan kemana-mana dan memastikan dia bisa datang, ya. Jadi mari kita terima Injil ini dengan sepenuh hati, ya. Kita tidak saja terima dia sebagai juru selamat, Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan atau sebagai Raja, ya. Yang mana kita mau mengalami dan menaati dia sebagai Raja. Jadi suruh mari kita juga belajar taat kepada pemerintah kita itu, presiden kita hormati. Kita di Jawa Barat berarti KDM, ya, kita hormati, kita doakan sampai RT RW, ya, kita hormati, kita doakan, karena kita
sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kerajaan, ya, di mana Yesus adalah raja, ya, dan kita mau taat kepada raja itu. Bagaimana caranya? Ya, taat kepada otoritas yang di atas kita, saudara. Ya, di rumah siapa, di gereja siapa, ya, kadang-kadang panitia, ya kita hormati ketua walaupun masih muda, orang-orang masih belepotan, ya kita hormati, saudara, ya. Di kantor siapa otoritas kita, ya. Mari kita menjadikan Yesus saja dengan menjadikan otoritas yang dibangun Allah kita itu atas kita itu kita hormati, ya. Itu ini. Nah, sebagai aplikasi nomor 1, ya, mari kita memiliki visi kerajaan Allah, bukan hanya sekedar gereja, saudara. Mari kita itu hidup bukan sekedar, oh ya saya sudah bergereja. Enggak, saudara. Kita ini hidup, visi kita adalah kerajaan itu, karena kerajaan itu akan terwujud dan kita bagian, ya. Jadi, saudara, ketika kita di luar, ya, ketika kita di gereja lain, ketika kita di mana saja, ingat bahwa kita bagian dari kerajaan itu. Saya kemarin cerita, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari Singapura, nyambung aja melalui medsos yang saya juga nggak daftar, ya. Atau dia memberikan buku yang saya waktu itu bawa ke tempat ini, kemudian dia datang, ya saya ketemu, dan dia juga ternyata hamba Tuhan gereja kita, gereja Pak Niko ini, yang di Singapura, dan kemudian dia menawarkan berbagai pengembangan diri ini yang gratis semua, saudara, ya, gratis, ya, 7 kali gratis, nanti berbulan-bulan gratis. Dia juga sedang menyiapkan mencetak buku, mau di bagian gratis, komik di bagian gratis. Noh, saudara, itu dari mana, saudara? Ya, saya segera ingat, oh ini bagian dari kerajaan Allah. Allah bisa bekerja dengan caranya supaya firman Tuhan itu diberitakan, saudara. Mari kita memiliki visi kerajaan Allah. Jadi ketika berinteraksi dengan siapa saja di sana, jangan berpikir gerejamu mana. Ya, oh ini gereja nggak ada Roh Kudus, atau oh ini gereja nggak ngerti firman. Jangan begitu, saudara, ya. Orang punya kelemahan dan sebagainya, tetapi semua bagian dari kerajaan Allah, dan Tuhan sedang mempersiapkan semua orang yang akan masuk kerajaan Allah itu. Jadi pasti kita tidak sempurna. Kita ada di dalam satu persaudaraan walaupun RT RW-nya berbeda, saudara, ya. Kedua, hiduplah sebagai warga dan duta kerajaan di dunia ini, ya. Jadi, saudara, di dunia ini mari kita sadari, ya, dan kita hidup berdasarkan nilai-nilai yang kita diberikan oleh Tuhan ini, ya. Kita ini mewakili kerajaan itu, saudara, ya. Seperti kedutaan itu, ya, kedutaan Amerika gitu, ya. Ya, dia kalau petugas kedutaan itu keluar, ya, dia harus bertindak sebagai duta Amerika, wakil Amerika yang tahu Amerika itu seperti apa, ya, apa yang berlaku di sana, apa yang hebat di sana, gitu, saudara, ya. Jadi kita jadi duta, ya. Kita punya kedutaan kerajaan Allah di Bojong Indah atau apa? Bojong Menteng. Bojong Menteng, ya. Jadi saudara jadi duta, ya. Jadi saudara bisa cerita tentang kerajaan itu. Mari poin ketiga, jadilah gereja yang menyatakan kerajaan itu, saudara, ya. Sebagai gereja kita menyatakan sebagai bagian dari kerajaan, ya. Ada yang bersikap pribadi, ini gereja sudah kumpulan, saudara. Mari kita sebagai gereja juga menjadi bagian daripada kerajaan itu. Dan saudara, gunakanlah kunci kerajaan yang sudah dipercayakan itu, saudara. Jadi mari kita melakukan tugas-tugas kita itu dengan menggunakan kunci itu, sehingga kemudian sampai ke sorga, ya. Jadi kalau saudara mengajar, saudara memberitakan firman, saudara berdoa, ya, melakukan perbuatan kasih, ingat, ya, Tuhan, Roh Kudus, supaya itu menjadi kunci, itu poinnya masuk ke sorga, saudara, ya. Oh ya, ini saudara ini melakukan ini, dan yang kita kerjakan itu kemudian ditransfer ke sorga, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, jadi itu poin yang kita bisa coba aplikasikan. Jadi, saudara, kerajaan ini adalah visi besar Allah yang sedang digenapi di dunia ini, ya. Dan gereja adalah sarana dan wakilnya, ya. Jadi, saudara, kita ini bukan dipanggil untuk sekedar berjemaat menjadi bagian dari gereja, tetapi kita ini sedang dipakai oleh Tuhan menjadi tangan daripada kerajaan itu, dan kita juga sekaligus sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan yang sempurna itu. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami percaya sebagai orang percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu yang benar, maka itu ya dan amin. Kami bersyukur boleh mendapatkan firman Tuhan yang memberikan gambaran apa yang akan terjadi di dalam hidup kami ke depan, menjadi bagian dari suatu kerajaan dan hadir sebagai wakil kerajaan itu di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, Roh Kudus menolong kami, dan tidak saja mengubah kami, tetapi juga memakai kami menjadi alat kerajaan itu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami, seberapa Tuhan masih percaya anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.